Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rizky. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan pembelajaran IPAS kelas 5 dengan materi rantai makanan. Agar lebih paham, kita simak ya video berikutnya. Anak-anak, tahukah kalian apa itu rantai makanan? Ya, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Atau rantai makanan adalah proses perpindahan energi dan materi dalam bentuk makanan dari satu organisme ke organisme lain dalam urutan tertentu. Proses di dalam rantai makanan apa saja ya? Proses makan dan dimakan dalam rantai makanan ini berlangsung secara terus-menerus dengan perannya masing-masing seperti produsen, konsumen, dan pengurai atau disebut decomposer. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Keberadaannya tidak bergantung pada ketersediaan makanan, akan tetapi keseimbangan alam. Konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen memiliki beberapa tingkatan, di antaranya 1. Konsumen tingkat 1, yaitu makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua yaitu konsumen tingkat 2, yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Contohnya hewan karnivora atau pemakan hewan lain. 3. Konsumen tingkat 3, yaitu konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Nah, komponen yang terakhir yaitu pengurai atau disebut decomposer, yaitu makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Anak-anak, mari kita lihat contoh rantai makanan pada ekosistem sawah berikut ini. Yang pertama yaitu padi. Padi sebagai produsen penghasil makanan untuk organisme lain. Padi menghasilkan biji beras. Kemudian ada burung pipit sebagai konsumen primer karena burung pipit merupakan hewan yang memakan tumbuhan atau disebut dengan herbivora. Burung pipit memakan padi untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian burung pipit dimakan oleh ular. Ular yaitu konsumen sekunder karena ular merupakan pemakan hewan lainnya atau karnivora dan ular memakan burung pipit sebagai sumber energinya. Kemudian ular dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen puncak. Burung elang memakan ular untuk kelangsungan hidupnya.
Yang terakhir, pengurai atau jamur sebagai pengurai. Perannya mengurai burung elang agar zat-zat dan nutrisinya dapat diserap kembali oleh tanah dan dapat diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, berikutnya kita akan mempelajari contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Yang pertama yaitu fitoplankton. Fitoplankton sebagai produsen karena ia dapat membentuk cadangan makanan yang disebut amilum melalui proses fotosintesis. Kemudian ada udang. Udang yaitu sebagai konsumen primer karena udang memakan fitoplankton agar dapat bertahan hidup. Yang ketiga ada ikan tuna. Ikan tuna sebagai konsumen sekunder karena ikan tuna memakan udang dan mengubahnya menjadi energi untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian ikan tuna dimakan oleh singa laut. Singa laut sebagai konsumen puncak karena singa laut memakan ikan tuna agar dapat bertahan hidup. Yang terakhir ada bakteri sebagai pengurai atau decomposer. Perannya mengurai singa laut pada saat mati agar nutrisinya dapat diserap tanah di mana tanaman laut dapat hidup. Nah, setelah melihat tayangan video yang Ibu Guru sajikan, semoga kalian lebih paham ya. Terima kasih dan terus semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.